Dari penemuan api ke revolusi industri dan hingga sekarang di masa modern, manusia akan terus menemukan berbagai macam hal untuk lebih memudahkan kehidupan manusia. Salah satu penemuan yang paling penting di kehidupan sekarang adalah teknologi yang berbasis listrik. Teknologi-teknologi yang berbasis listrik bisa berupa HP, tablet, laptop, TV, lampu, dan berbagai macam yang lain. Benda-benda tersebut tentunya membutuhkan listrik. Oleh karena itu, negara-negara akan mencari berbagai macam sumber untuk memenuhi kebutuhan listrik ini. Sumber-sumber ini bisa berupa cahaya matahari, angin, air, hingga nuklir. Tetapi di Indonesia, sumber yang paling menonjol atau mendominasi adalah batu bara. Sejak 2022, Desa Margahayu Jonggon A telah menjadi salah satu epicentrum tambang ilegal di Indonesia. Para pemilik lahan dapat meraup untung setinggi langit dalam sekejap, dan buruh-buruh di tambang mendapatkan gaji 300.000 per harinya. Dan warung-warung sekitar juga mendapatkan omset berkali-kali lipat dibanding sebelumnya dengan cara menjual makanan, barang kebutuhan sehari-hari, dan bahan bakar dengan harga yang lebih tinggi. Uang mulai mengucur dengan cepat dan muncul tanda-tanda kemakmuran. Rumah-rumah diperbaiki dan kendaraan mulai datang. Tetapi semua ini hanyalah ilusi. Penghasilan atau lonjakan ekonomi ini bersifat konsumtif. Tidak ada investasi, tidak ada tabungan, tidak ada rencana jangka panjang. Jika aparat mulai bekerja atau tambang berhenti, maka ekonomi desa akan hancur. Sekarang, Indonesia memiliki hampir 1.000 penambangan batu bara yang legal dan ribuan penambangan batu bara yang ilegal. Dari penambangan batu bara ilegal maupun legal ini, Indonesia dipasok hampir 70% listrik dari batu bara. Dan batu bara yang tidak digunakan untuk permasalahan energi listrik akan digunakan untuk eksportir ke negara-negara lain. Hal ini menjadikan Indonesia eksportir batu bara yang terbesar di dunia. Dari semua yang sudah saya sampaikan, seolah-olah batu bara adalah mineral yang sempurna. Tidak ada permasalahan ataupun dampak. Tetapi nyatanya, di balik cahaya yang sangat indah oleh batu bara ini, ada kegelapan yang jarang sekali diungkap ataupun dibahas. Yang saya sebut sebelumnya tentang penambangan ilegal, elit-elit politis yang memungkinkan penambangan batu bara ini yang ilegal, dan juga dampak ekonomis maupun non-ekonomis yang sangat meluas. Tapi dari keuntungan instan yang didapatkan dari tambang ilegal ini, ada banyak akibat-akibat yang dirasakan oleh bumi dan rakyat di sekeliling tambang. Misalnya adalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh menggali tambang ini. Banyak lubang terbuka tersisa menghasilkan luka di lanskap yang tidak bisa disembuhkan dari muka bumi ini. Kesuburan pun hilang karena air diracuni oleh merkuri, arsenik, asam sulfat. Hal ini juga mempengaruhi warga karena meracuni sumur, sungai, dan sawah-sawah mereka. Selain itu, udara pun penuh dengan debu bara, karbon dioksida, metana, arsenik, dan timbal. Hal ini menyebabkan penyakit pernapasan pada warga. Selain itu, karena menggali banyak sekali ruangan, juga hilang ekosistem, flora, dan fauna, serta biodiversitas dari wilayah di sekelilingnya. Selebihnya dari itu, infrastruktur juga pun rusak dikarenakan dijalani oleh kendaraan-kendaraan bermuatan besar seperti truk bara yang membawa bertonton. Dan selain itu juga meningkatkan jumlah kecelakaan karena alat-alat berat ini yang terus-menerus berada di jalan. Asap tambang juga pun menyebabkan keracunan pada warga. Tambang ilegal tidak berdiri sendiri. Ia dijalankan oleh jejaring aktor dengan perannya masing-masing. Buruh tambang dan pemilik lahan sebagai pelaksana langsung, pemodal sebagai pengendala operasi,
penyedia alat berat, dan juga pengatur distribusi. Ada juga pengepul dan supir sebagai mata rantai distribusi, dan oknum aparat, pejabat lokal, bahkan preman bayaran berperan sebagai pelindung operasi. Struktur ini membentuk pola patron klien. Pemodal memberi akses ekonomi, masyarakat lokal memberi tenaga kerja, aparat menutup mata demi kompensasi. Relasi kuasa ini membuat tambang ilegal tumbuh menjadi bagian dari ekonomi politik lokal. Sebuah sistem sosial, bukan sekadar pelanggaran hukum. Iya, batu bara menyalakan kehidupan teknologi di Indonesia, tetapi juga meredupkan harapan desa-desa seperti desa ini. Ia memperkaya segelintir orang, tapi menjerat ribuan dalam kemakmuran semua. Selama tambang ilegal terus dibiarkan, relasi kuasa, korupsi, dan kerusakan ekologis akan terus berulang. Apa yang terlihat sebagai energi murah bagi kota, di desa terbayar dengan tanah yang hancur, air tercemar, udara beracun, dan masa depan yang hilang. Atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tambang terus digali. Namun, di balik angka-angka kemajuan, ada harga yang jarang sekali terlihat. Tanah yang rusak, air yang tercemar, dan kehidupan masyarakat yang perlahan hilang. Padahal negara punya kewajiban. Mengelola sumber daya adalah untuk kemakmuran sebesar-besarnya rakyat, yang seimbang antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sudah saatnya pembangunan tidak lagi membutakan hati. Pemerintah harus menindak tegas jaringan tambang ilegal, dari pemodal hingga oknum pelindungnya. Setiap lahan tambang wajib direklamasi dan diawasi secara terbuka, dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai pengawas dan penerima manfaat. Kita perlu beralih ke energi yang lebih bersih juga, dan salah satu contohnya adalah panas bumi, surya, dan juga angin. Bukan hanya karena tren global, tetapi karena bumi ini sudah lelah menanggung asap batu bara. Dan di atas semua yang sudah dikatakan, pendidikan lingkungan harus hidup di sekolah, di desa, dan di hati kita, agar generasi berikutnya tak lagi menambang masa depan mereka sendiri.